Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, perkenalkan, nama saya Amanda Fiza Sadala dan teman saya Maharani dan Zulfan Bayhaqi dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Ibadah. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini, kami ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Toharoh. Sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya kita subscribe and like channel YouTube ini. Baiklah, kita masuki materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Maharani. Kepada Maharani Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai taharoh. Yang pertama itu pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa ialah suci, sedangkan menurut istilah ialah mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau melakukan perbuatan yang sama, makna, dan bentuk dengan taharoh. Mengangkat hadas kecil dengan cara wudu, sedangkan mengangkat hadas besar dengan cara mandi. Jenis kotoran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kotor secara materi. Kotoran ini terbagi 2 hal. Yang pertama, kotor benda menurut agama seperti najis. Contohnya itu kencing, buang air besar, dan lain-lain. Cara menghilangkannya harus dengan mandi wajib. Dan yang kedua yaitu kotor secara estetika, seperti kotor lumpur, terus tuh tai mata, dan lain-lain. Dianjurkan untuk menghilangkan, namun bukan najis. Ketika untuk beribadah tidak diwajibkan untuk menghilangkan. Yang kedua yaitu kotoran karena peristiwa. Kotoran dalam bentuk ini disebut dengan hadas atau kasus. Kotor ini bukan terletak pada bendanya, melainkan pada kejadian khusus, sehingga boleh jadi orang tidak paham akan Islam yang mengatakan bahwa Islam tidak logis. Seseorang yang buang angin, kenapa harus mukanya yang disuci? Sebenarnya yang dihendaki suci dalam Islam dalam hal ini adalah bukan pada bendanya, melainkan peristiwa yang telah terjadi padanya. Begitu pula mandi junub setelah jima, haid, dan nifas. Ini bagian dari peristiwa seseorang tersebut dikatakan kotor bukan karena benda yang dikeluarkan darinya, melainkan peristiwa yang terjadi padanya. Yaitu hukum taharoh. Dalam perspektif hukum, maka ulama sepakat mengatakan bahwa seorang mukmin diwajibkan mensucikan badan, pakaian, dan tempat pelaksanaan ibadah dari berbagai macam najis. Sebagaimana difirmankan Allah SWT yang disebut wasiyabaka fatohir, artinya dan sucikanlah pakaianmu. Kalau menghilangkan najis dari pakaian dan tempat, dari najis hukumnya wajib, maka mensucikan badan dari najis lebih utama. Diwajibkannya bersuci tersebut apabila hendak menjalankan perintah sholat, karena sucinya badan, tempat, dan pakaian merupakan syarat sah sholat. Terima kasih kepada Maharani yang telah menjelaskan materi pertama. Materi kedua akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai macam-macam toharoh. Yang pertama adalah berwudu. Berwudu adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Adapun niat berwudu itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a li rafil hadasi asghari fardu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan bertayamum. Tayamum adalah pengganti dari wudu yang dilakukan dengan media debu dan tanah. Debu dan tanah di sini yang digunakan adalah debu dan tanah yang suci, bukan lumpur ataupun becek. Dan tayamum ini dilakukan apabila tidak menemukan sedikit pun air di sekitar. Yang ketiga yaitu istinja, yaitu membersihkan kotoran pada dubur dengan menggunakan air. Berikutnya adalah media yang digunakan dalam bertoharoh. Yang pertama itu adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan. Contohnya air yang bersumber dari alam, yaitu mata air, sungai, atau air hujan. Yang kedua adalah debu dan tanah yang digunakan untuk bertayamum. Yang ketiga adalah alat penyama. Oke, di sini saya akan menjelaskan macam-macam yang harus disucikan. Yang pertama itu adalah najis. Definisi najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk membersihkan dan mensucikannya apabila mengenai sesuatu dari anggota tubuh atau pakaiannya. Oke, selanjutnya jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Yang pertama ada najis ringan, yaitu mukhalafafah, yaitu air kencing bayi lelaki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibunya. Dan cara mensucikannya cukup mempercikan air pada tempat yang terkena najis. Yang selanjutnya ada najis berat atau mukhalazoh, yaitu najis dari bagian anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh benda yang terkena najis sebanyak 7 kali. Oke, selanjutnya ada najis sedang atau mutawasito, yaitu
Selain dari kedua di atas seperti kotoran dan najis yang ada di sekitar kita dan dilihat dari wujudnya, maka najis sedang dapat lagi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu najis aninia dan najis hukmiyah. Najis aniya ialah najis yang berwujud dan dapat dilihat dengan mata kepala tanpa menggunakan alat pembesar. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat wujud dan bendanya dengan mata, misalnya bekas kencing yang masih ada aroma baunya, arak yang sudah kering dan lainnya. Kemudian cara mensucikannya adalah dengan benda yang terkena najis, dengan cara mensucikannya adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifat dari najis tersebut, yaitu rasa, warna, dan baunya. Jika najisnya tergolong hukmiyah, maka menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Adapun macam-macam najis antara lain: A. Bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan yang disyariatkan dan anggota tubuh binatang yang dipotong ketika binatang tersebut masih hidup juga termasuk kepada bangkai. Hal tersebut pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Waqid al-Latisi sebagai berikut, yang artinya apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Dari jenis bangkai-bangkai serta potongan anggota badan hewan yang diambil ketika masih hidup yang juga akan dianggap bangkai bernajis. Namun beberapa jenis bangkai yang tidak dianggap najis yaitu antara lain: 1. Bangkai ikan dan belalang. Jenis 2 bangkai di atas bukan termasuk najis, sehingga hukum pada jenis bangkai itu masih termasuk suci. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, yang artinya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan darah, bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan 2 jenis darah adalah hati dan empedu. Selanjutnya ada bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Jenis bangkai yang tidak mengalir darah di dalam tubuhnya seperti semut, lebah, dan lainnya. Status bangkai binatang seperti ini tetap suci, sehingga apabila jatuh dan mengenai sesuatu seperti minuman atau makanan dan sejenisnya, binatang tersebut mati di dalamnya, maka binatang tersebut bukanlah menjadi bangkai yang bernajis sehingga membuat benda yang dikenainya mutanajis. Oke, selanjutnya yaitu tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit bangkai, serta benda-benda yang sejenis dengan. Selanjutnya ada tulang, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit bangkai, serta benda-benda yang sejenis dengannya. Menurut Ibnu Abbas, bahwa yang diharamkan hanya sebagiannya, yaitu bagian hewan yang dapat dimakan. Sehingga ketika menjadi bangkai, maka bagian tersebut menjadi najis. Sedangkan bagian hewan yang tidak bisa dimakan seperti kulit, lemak, gigi, tulang, tanduk, rambut, serta bulunya tetap suci dan dihalalkan. Demikian juga air susu bangkai, maka tetap pada kondisi suci. Diriwayatkan suatu ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang Majusi yang terbuat dari susu. Padahal hasil sembelihan mereka dianggap sama seperti bangkai. Kemudian pada riwayat lain, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang keju, lemak, dan bulu. Ia menjawab, yang dimaksud dengan halal adalah apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yang dimaksud dengan haramnya adalah apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, sementara perkara-perkara yang tidak dijumpai keterangannya maka ia merupakan sesuatu yang dimaafkan. Oke, melihat pernyataan dan riwayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang tidak dapat dimakan pada anggota hewan, maka ketika menjadi bangkai, anggota hewan tersebut bukanlah termasuk bangkai yang bernajis. Kemudian ada B, darah. Semua jenis darah hukumnya adalah haram, baik darah yang mengalir seperti darah hewan yang disembelih dan darah haid. Merupakan hewan yang darahnya tidak mengalir seperti darah yang ada pada hewan semut dan belalang. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah hadas. Hadas berasal dari kata hadas yang artinya satu kotoran atau tidak suci. Hadas terbagi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil
kecil adalah hadas yang dapat membatalkan wudhu. Contohnya keluar sesuatu dari kemaluan, gila, tidur, dan menuntut maluan. Yang kedua adalah hadas besar, yaitu hadas yang dapat mewajibkan kita untuk mandi wajib. Contohnya yaitu berhubungan atau bersetubuh, keluarnya sperma, meninggal dunia, dan iktikaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.